Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah Nintendo Switch. Ini saya dapat salah satu kiriman paket dari Cilacap. Dan informasi dari user, beliau mengeluhkan bahwa Nintendo-nya ini bergaris. Jadi LCD atau tampilan dari Nintendo ini dia bergaris horizontal. Oke, ini paket sudah saya buka. Saya pasang dulu joysticknya. Dan ini agak cukup kotor ya untuk bagian layarnya. Ini saya bersihkan terlebih dahulu supaya gambarnya nanti bisa terlihat jelas di kamera. Oke, kita akan coba cek. Kita nyalakan terlebih dahulu dan bisa diperhatikan untuk bagian logo Nintendo ini. Nah, dia sudah kelihatan bergaris, dan untuk Nintendo Switch logonya ini juga sama ya, dia bergaris. Kita tunggu sampai ke tampilan menu dan lebih parah lagi untuk gambar LCD-nya. Ini kelihatan sekali dia bergaris, dan bergarisnya bergaris vignette ya, jadi tidak full bergaris dari sisi kiri sampai ke sisi kanan ya. Tapi bergarisnya hanya di bagian tengah-tengah saja. Jadi untuk proses penanganannya sama ya, kita mesti ganti LCD-nya. Oke, kita akan coba bongkar terlebih dahulu untuk bisa mengakses bagian mesin ya, supaya nanti bisa kita ganti LCD-nya. Dan untuk mengakses di bagian mesin kita memerlukan dua mata obeng ya, yaitu mata 4 dan mata 3 untuk membuka skrup Nintendo ini. Oke, yang pertama ada di bagian bawah, ini ada dua baut yang harus kita lepas. Kemudian di bagian atas ini ada satu. Nah, ini bagian atas ada satu. Di bawah micro SD ya, slot memory card ini juga ada satu baut. Sama ya, ini masih mata 4. Kita buka juga bautnya. Kemudian kita membutuhkan mata obeng yang 3 sisi seperti ini untuk membuka casing bagian belakang. Jadi ada 4 baut yang menggunakan skrup mata 3 di sini. Oke, ini kita buka. Kemudian di sisi sebelah kiri joystick ya, sebelah sisi kiri joystick dan di sebelah kanan itu ada baut yang kita mesti buka juga. Kalau sudah terbuka semuanya, baru kita bisa angkat casing bagian belakang. Dan di sini masih ada satu plat yang harus kita buka. Kita membutuhkan obeng mata 4 di sini. Dan silakan diperhatikan di sini ada 8 baut yang harus kita buka ya. Termasuk baut yang ada di ini di slot micro SD ini juga kita mesti lepas juga. Oke, kalau sudah kita lanjut membuka plat bagian belakang. Oke, kalau semua baut sudah terlepas, ini baru bisa kita angkat atau kita lepas platnya. Oke, pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Oke, kemudian langkah pertama selanjutnya untuk di bagian mesin kita lepas heatsinknya. Ya, kita lepas heatsinknya. Nah, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, karena di sini ada banyak banget kabel fleksibelnya. Dan ada 3 baut yang kita mesti lepas ya, sesuai yang ada di video ini. Ada 3 baut, silahkan dilepas juga. Oke, ini sudah terlepas. Dan sebelum kita otak-atik di bagian mesin ya, sebelum kita angkat lepas pasang di bagian mesin, kita mesti lepas dulu soket baterainya ini. Ya, kita lepas dulu soket baterainya supaya aman dalam mengerjakan dan supaya tidak terjadi konsletnya. Jadi jangan sampai lupa. Oke, kalau sudah, kita lepas konektor di mainboard yang kecil ini. Jadi mainboard yang kecil ini fungsinya adalah penghubung kabel fleksibel touchscreen, untuk memory card, dan juga untuk audio jack. Ini kita lepas. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini, baru kita mesti melepas kabel fleksibel LCD-nya. Di situ ada kabel fleksibel LCD dan juga kabel yang kecil itu untuk backlit. Nah, pertama kita lepas dulu untuk kabel fleksibel LCD-nya ini.
Yang besar ini kita lepas. Kalau sudah terlepas, baru yang kabel fleksibel kecil. Nah, ini untuk lampu atau backlit. Oke, kalau sudah terlepas, baru di sini kita akan lepas juga untuk di bagian touchscreen-nya. Dan untuk di bagian touchscreen, proses pelepasan atau pengangkatan ini akan merusak tempered glass-nya. Nah, bisa dilihat di sini, ini pecah. Ya. Dan kita memang harus mencongkel itu di bagian lubang di sebelah kanan. Pastikan di sebelah kanan ya, jangan di sebelah kiri. Nah, ini bisa diperhatikan di sini untuk bagian tempered glass-nya dia pecah ya. Dan ini nanti kita harus ganti dengan tempered glass yang baru. Dan pastikan untuk membuka ini menggunakan alat yang terbuat dari plastik. Jangan menggunakan alat yang terbuat dari bahan logam. Nah, kalau sudah terbuka sedikit, kita masukkan alat pembuka LCD yang pipih seperti ini. Pelan-pelan saja kita buka, pelan-pelan. Jangan sampai touchscreen-nya pecah. Untuk bagian tempered glass tidak masalah ya, pecah bisa kita ganti, harganya tidak mahal. Tapi kalau untuk di bagian touchscreen itu lumayan ya, sekitar 150-an. Oke, kalau sudah sampai di tahapan ini, kita mesti melepas dengan sangat hati-hati karena untuk di bagian di bagian sebelah kiri ini itu ada kabel touchscreen. Ya, makanya tadi untuk proses pembukaan touchscreen kita mulai dari sisi sebelah kanan karena memang untuk di bagian sebelah kiri itu ada kabel touchscreen-nya. Takutnya kalau kita buka dari sebelah kiri kabelnya terputus atau rusak atau bisa sobek juga nanti. Nah, ini saya perhatikan masih ada yang mengganjal untuk adhesifnya. Ini harus saya lepas dulu ya untuk adhesifnya itu. Nah, ini untuk adhesifnya masih ada yang tertinggal sedikit. Nah, oke, ini kalau sudah terlepas baru kita angkat pelan-pelan. Nah, inilah yang saya maksud, ada kabel touchscreen-nya. Makanya kita harus membuka dari sebelah kanan, tidak dari sebelah kiri. Oke, ini sudah saya siapkan untuk LCD pengganti beserta tempered glass-nya. Ini tempered glass baru yang nanti akan kita ganti. Dan ini untuk LCD. Jadi untuk LCD-nya itu V1 dan V2 sama ya. Oke, ini LCD barunya kita akan coba tes terlebih dahulu. Nah, untuk pengetesan proses pemasangannya silakan diikuti sesuai yang ada di video. Kita masukkan slot LCD-nya terlebih dahulu, kemudian baru kabel backlit. Oke, kalau sudah tinggal kita presisikan, kita colokkan kabel fleksibelnya ke soket konektornya. Dan hati-hati, tidak perlu terburu-buru. Jadi jangan sampai kabelnya ini rusak atau robek ya. Nah, untuk untuk kabel fleksibel LCD yang baru seperti ini memang dia masih kaku ya. Jadi memang sedikit lebih susah untuk memasangnya. Tapi silahkan dilakukan secara hati-hati, teliti dan pelan-pelan. Oke, kalau sudah ini kita pasang untuk fleksibel backlitnya yang kecil. Oke, kalau sudah ini kita cek dulu ya, untuk tampilan LCD-nya. Kita pastikan tidak bergaris, kita pastikan tidak ada dead pixel. Oke, kita pasang soket baterainya. Oke, kemudian kita tes. Oke, untuk tampilan LCD ini saya lihat ini aman. Ya, saya lihat ini aman, dan kita pastikan juga untuk temanya ya. Kita pastikan kita ganti temanya itu tema hitam dan putih. Kita juga cek juga untuk bagian brightness-nya nih. Ini aman untuk di bagian brightness. Kemudian untuk bagian tema, nah ini dia.
Ini kita cek depth pixel itu untuk di tema putih dia akan berwarna titik hitam. Kalau di tema hitam dia akan berwarna titik putih ya. Kalau misalkan LCD-nya depth pixel. Oke, ini saya cek ini aman, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian kita cek juga untuk di bagian touchscreen-nya. Kita pastikan touchscreen-nya ini masih berfungsi dengan baik. Oke, kita cek. Nah, ini alhamdulillah untuk di bagian touchscreen masih aman. Oke ya, untuk di bagian touchscreen-nya masih aman, masih bagus. Oke, kita matikan dan kita akan rakit. Oke, ini saya lepas lagi untuk di bagian LCD dan touchscreen-nya. Jadi kenapa harus dilepas lagi? Karena untuk di bagian LCD baru ini ada mika pelindung seperti ini ya. Ini kita mesti lepas juga. Di bawah dan di atas ini ada mika pelindungnya, kita lepas. Nah, ini juga kita lepas plastik mikanya. Oke, baru kemudian kita rapikan lagi ya, kita presisikan, kita tempel, kita rapikan seperti sedia kala. Dan untuk proses pengerjaan seperti ini memang harus hati-hati ya, jangan sampai melakukan kesalahan, harus teliti, pelan-pelan, hati-hati, karena memang untuk penggantian LCD Nintendo V1 dan V2 ini pun juga tergolong tidak murah ya, jadi memang harus super ekstra hati-hati supaya tidak merusak komponen LCD dan juga komponen touchscreen-nya. Oke, ini saya presisikan dan saya rakit ulang semuanya. Nah, untuk proses penggantian LCD ini, untuk di tempat kami ini sekaligus kita bersihkan dan kita akan ganti juga thermal pastanya. Karena rata-rata kalau Nintendo yang harus ganti LCD itu Nintendo yang sudah cukup berumur. Jadi kebanyakan yang kami dapati adalah untuk di bagian fan-nya itu kotor dan juga untuk thermal pastanya sudah kering. Oleh karena itu sekaligus ini kita bersihkan fan-nya dan juga kita ganti thermal pastanya dengan yang baru. Jadi ini proses perakitan ulang ya, untuk perakitan masih sama ya. Masih sama seperti di awal. Ini kita pasang semua skrupnya. Oke, ini sudah kita pasang, sudah kita rakit. Kita cek lagi untuk di bagian LCD. Jangan sampai ketika sudah kita rakit nanti LCD-nya bermasalah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oke, untuk touchscreen dia oke ya, masih bagus, masih aman. Untuk tampilan LCD pun juga masih bagus ya. Oke, jadi untuk pengerjaan bisa dilakukan dengan baik ya. Oke, ini saya melakukan testing dulu. Ini untuk di bagian LCD dan touchscreen saya rasa oke ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita tinggal ganti tempered glass-nya. Tempered glass-nya yang lama kita lepas, kita bersihkan, kemudian kita bersihkan juga dari debu-debu atau residu yang tertinggal di LCD-nya. Oke, kalau dirasa sudah bersih, kita presisikan dan kemudian kita pasang tempered glass yang baru. Oke, ini alhamdulillah sudah terpasang. Kemudian kita pasang baut yang terakhir ya, baut mata 3.
Oke, mungkin untuk di video kali ini itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.